Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus trimester kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan 11.1 transmisi kebijakan. Nah, jadi di sini seorang ekonom telah berhasil estimasi output yang menghasilkan policy rate. Jadi policy rate itu akan mencapai sasaran berupa output game dengan model sebagai demikian. YT sama dengan 0,3 plus 0,5, YT min 1, min 0,2, RT min 1 plus epsilon YT 1T, dan RT adalah 0,2 plus 0,1, YT min 1 plus 0,2, RT min 1 plus epsilon 2T dengan suku galat. Ya, suku galat yang terdiri dari matriks galat itu identically and independent distribution zero conditional mean atau expected nomornya 0 dan variannya adalah sigma covarian ya. Oke. Dengan standar error dari konstanta, ini standar error konstanta berarti yang ini standar errornya milik konstanta dan ini standar error milik matrik yang ada di sini. Oke, berarti ini kita susun lah ya, di seperti apa. Nah, yang pertama adalah tuliskan sistem dalam bentuk waku matrik var. Jadi sekarang kita bisa menjawab dulu untuk yang soal A ini. 14.1 yang A. 0,3 berarti kita bikin ini. Nah, YT sama RT itu tidak lain adalah 0,3, 0,3, 0,2, plus 0,5, 0,2, 0,1 dan 0,2 yang kita kalikan dengan YT-1 dan RT-1 plus E1T, E2T. Ini suku galatnya. Berarti di sini modelnya adalah model YT sama dengan C ditambah A YT-1 ditambah error T. Nah, A itu adalah matrik dapat, ya kan? A itu namanya adalah matriks dapat. YT-1 adalah periode lalu. Nah, epsilon ini yang di sini epsilon T ini tidak lain adalah matriks impuls respon atau shock, ya kan? Atau inovasi. Jadi ada tiga jenis nama impuls respon ya. Oke. Kemudian berarti sekarang bagaimana model matriknya ini? Berapa var berapa ini? Kita rubah dulu dalam bentuk like operator, berarti like operator YT sama C plus A L YT plus epsilon T. Dengan rumuskan ini ke sana, maka YT min L YT sama dengan C plus epsilon T. Nah, ingat bahwa karena ini metrik, ya kan? Kalau metrik, ya kan? Maka bukan satu, melainkan adalah I. Nah, ini berarti kan keluar ya, angkanya kan tinggal satu. Nah, satu itu tidak lain adalah I. Min AL dikali dengan YT sama dengan C ditambah epsilon T. Nah, inilah yang nanti akan kita hitung determinannya. Ini nanti akan dihitung stasioneritasnya. Ya, ini pangkat tertinggi berapa? Pangkat 1. Maka kesimpulannya adalah var 1. var 1. Oke, sudah begitu aja. Ya kan? Kemudian, uji stabilitas var secara matematis apakah sistemnya stasioner enggak? Kenapa kok disebut sistem? Karena di sini memuat berbagai jenis variabel dalam satu lingkup. Artinya variabel itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi disebut sistem. Dikatakan bukan sistem jika dia hanya dipengaruhi satu arah. Misalnya kayak AFDL itu bukan sistem. Oke, nah sekarang berarti uji stasionaritas di sini ya. Berarti yang B, yang stasioner. Mula-mula yang pertama adalah oke,
buat matriks I min A dulu. Nah, I min AL itu yang gimana? Berarti I dikurangi AL, berarti kita punya matriks I. Kalau I-nya adalah 2 kali 2, maka 1, 0, 0, 1. Jika I-nya itu 3 kali 3, maka 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ini sorry ya, dan seterusnya. Kalau I-nya 4, berarti ya Anda hitung 4 berapa. Kan? Kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita hitung di sini berarti 1, 0, 0, 1 min, ya kan? Min 0,5, ya, 0,5 min 0,2 terus sama 0,1, 0,1 sama 0,2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini matrik yang akan kita susun. Matrik 1 min, sorry, matrik identitas dikurangi AL. Ya, oke. Semoga jangan saya nggak salah. Oke ya, sudah. Lalu kita operasikan ini teman-teman. Berarti I min AL itu tidak lain adalah ini dengan ini. Berarti 1 min 0,5. Kan? Terus kemudian yang ini min berarti 0,2 L. Yang sini berarti min 0,1 L. Yang sini berarti 1 min 0,2 L. Kita kurung matriknya. Nah, setelah ketemu matrik seperti ini kan selesai ya. Ini selesai matriknya. Berikutnya adalah tentukan determinan daripada I min L sama dengan 0. Artinya secara notasi bisa kita nyatakan dalam grad daripada I min L itu sama dengan 0 karena asumsinya adalah matrik tersebut singular. Asumsinya matrik singular. Berarti kita akan hitung det daripada I min AL. Ya kan? Itu berarti harga mutlak berubah menjadi harga mutlak kan? Karena determinan min 0,1 L dan 0, di sini 1 dikurangi 0,2 L. Ini ya. Nanti saya akan punya dat I min L itu tidak lain adalah 1 min 0,5 L dikali dengan 1 min 0,2 L dikurangi dengan, nah ini dikurangi dengan ini min di 0,1 L dikali dengan 0,2 L. Lupa, ini harusnya di depan dulu ya. Saja yang depan belakang saja. Ya, determinan I min AL. Ya, ini sama dengan kalau sekalian aja ya di sebelah sini ya. Jadi nanti sekalian kerjanya. L itu tidak lain adalah ini semuanya. Kita hitung dulu 1 min 0,7 L. Ini kali ini 0,1 L kuadrat. Kan ini ya, ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Silakan Anda hitung manual satu persatu. Nanti ketemu seperti ini, ya kan? Bagi yang bingung, ya sudah saya ulangi. Bagi yang bingung, saya ulangi. Di sini 1 kali ini berarti min 0,2 L. Ini kali ini berarti min 0,5 L. Ini kali ini berarti plus 0,1 L. Min kali min plus, ya kan? Yaitu min jadi plus 0. Kita luas ini aja yang kita pastikan 1 minus 0,7 L
plus, oh ya ini ada kuadratnya lupa ya. Oke. Plus 0,1 ditambah 0,2 berarti 0,12 L kuadrat. Oke, faktor dari ini supaya bisa menghasilkan ini. Tuh, ini kan depan kali belakang dulu. Faktor dari ini ya sebenarnya kan. Berapa ini faktornya? 0,2 faktornya berapa nih? 0,4 dikali 0,3. Sehingga kalau dijumlah harus min 7. Berarti min 0,7. Seperti ini ya. Oke. Jadi di sini kita akan punya itu 1 minus 0,4 L 1 min 0,3. Seperti ini ya. Oke. Jika sudah, kita bisa sama dengan kan 0, berarti 1 min 0,4 L sama dengan 0 atau 1 min 0,3 L sama dengan 0. Jadi di sini L-nya akan tidak lain, akan sama dengan 1 sama dengan 0. L 1 0,4 tidak lain, L-nya sama dengan 2,5. Ya, yang sini berarti 1 sama dengan 0,3 L. Maka L-nya tidak lain adalah 1 per 0,3 atau 3,33. Uji sekarang. Oke, langkah ke berikutnya adalah memastikan stasioner atau tidak. Jadi ingat di harga mutlak dari L lebih besar dari 0, theta kurang dari 1. Berarti kita bikin dulu harga mutlak dari L lebih besar dari 1 enggak? Sorry ya. 2,5 harga mutlak lebih dari 1. Benar ya? Oke. Ya. Terus yang berikutnya misalnya 3,33 lebih besar dari 1. Benar ya? Benar. Itu yang apa namanya harga mutlak. Sekarang yang harga mutlak tetanya kurang dari 1. Berarti di sini berapa ya? 0,4 harga mutlak kurang dari 1 benar. Harga mutlak 0,3 kurang dari 1 benar. Berarti kesimpulannya benar semua, berarti stasioner. Gitu ya. Oke, kira-kira itu ya. Nah, kalau misalnya secara statistik mengujinya pakai apa? Kan augmented digivular kan. Nah, modelnya Cochrane ini. Itu untuk penjelasan yang B-nya. Nah, sekarang nyatakan impulse response function-nya. Oke, sekarang saya harus agak hati-hati karena menghitung ini matriknya. Ya, sini ya. Sekarang berarti IRF-nya. Ini IRF di sini ya. IRF. Rumus IRF itu tidak lain adalah kalau misalnya kita ketahui E1 berarti A dikali E0. Nah, kalau E2 berarti A dikali E1. Ya kan? Kalau E3 itu berarti A dikali E2. Jadi ini yang mundur ya. E4 berarti A dikali E3. Nah, khusus untuk yang sini Anda tidak tentukan karena ini nilainya sudah given. Jadi untuk yang sini tidak perlu. Ini mulainya ini, ini. Nah, mula-mula saya punya E1. Ya, kita cek dulu E1-nya. E1-nya mana E1? Cek dulu. E1-nya adalah 0,1. 0 sama 1 ya. Berarti di sini kan E1 sama dengan 0 dan 1. Kan itu. Terus A-nya berapa tadi? A-nya ingat-ingat dulu. A-nya adalah 0,5, 0,2, min 0,1 sama 0,2 kalau nggak salah. Ini. Nah, selanjutnya Anda tentukan untuk E berapa sekarang. Berarti E1 ada ya. Berarti sekarang E2. E2 berarti A dikali epsilon 1. Berarti di sini E2-nya tidak lain adalah, saya tulis di sebelah sini aja ya. 0,5, 0,2, min 0,1 dan 0,2. Semoga saya tidak salah. Sebentar.
Tidak salah ya. Oh ya betul, hanya betul seperti ini. 0, minnya miliknya si 2 ya tadi. Hampir ini, hampir saya teruskan ini nanti 15 ini. Oh, ini saya. Oke, seperti ini. Minus ini ya. Dikali dengan 0 dan 1. Silakan Anda hitung, berarti perkalian matrik ini kali ini ditambah ini. Jadi di sini 0,5 dikali 0 ditambah dikurangi karena ini plus jadi min 0,2 dikali yang bawah juga begitu berarti 0,1 dikali 0 ditambah dengan 0,2 dikali 1. Kok bisa 0,2 karena ini tandanya plus. Nah, berarti saya ketemu nilai E2-nya tidak lain adalah kita hitung dulu aja ya ini. Berarti ini yang atas min 0,2 yang bawah 0,2 seperti ini ya. Ini berarti untuk E2-nya. Nah, sekarang E2 sudah ketemu. Nah, sekarang E3. Jadi E3 itu sama dengan A dikali E2. Jadi sama dengan 0,5 min 0,2, 0,1 sama 0,2 dikali dengan min 0,2 sama 0,2. Seperti ini ya. Berarti di sini akan ketemu nilai berapa ini? 0,5 dikali min 0,2 dikurangi 0,2 dikali 0,2. Terus yang bawah 0,1 dikali min 0,2 plus 0,2 dikali 0,2. Ini. Oke, sekarang kita hitung aja secara manual. 0,5 dikali 0,2 itu 0,1. 0,1 minus dikurangi 0,2 kali 0,2. Kalau kalian bingung pakai kalkulator aja ya. Jadi dikurangi 0, yang atas, yang bawah berarti 0,1 dikali 0,2. Itu min 0,02. 0,3 dikali 0,2. 0,00. Ya. Ini 0,2 yang atas tadi 0,2 dikali 0,2. 0,04 yang atas ya. Ini ya. Mohon diperiksa cara menghitungnya. Jadi saya tidak akan apa namanya clear ini barangkali ada kesalahan, tapi paling tidak cara menghitungnya seperti ini untuk paham ya. Pertanyaannya ini beda, itu berarti tergantung Anda. Oke, sekarang kita punya 0,1 dikurangi 0,0 dikurangi 0, di 0,14 ya. Atas itu min 0,14 yang atas, yang bawah itu berarti ini ya. Oke, ini berarti E3-nya. Oke, sekarang E3 sudah berarti E berapa? E4. Ya. Berarti E4 sama dengan, saya harus menggunakan kalkulator ini teman-teman. E3 berarti di sini adalah 0,5 min 0,2, 0,1 dan 0,2. Kita hitung dengan yang sini itu adalah min 0,14, 0,04. Di sini berarti 0,5 dikali min 0,14, 0,2 dikali 0,0. Kemudian yang sini berarti 0,1 dikali min 0,14 ditambah dengan 0,2 dikali 0. Ini ya. Jadi kita hitung ke bawahnya aja ya, karena nggak cukup. Maka
saya akan punya 0,5 dikali min 0,11. Ya, min 0,7 min 0,2 dikali 0,04. Ya, min 0,08, menol nolnya 2 kali, dan yang bawah adalah 0,1 dikali min 0,14 gitu. Di 0,7 ya, maka 0,7 min 0,098 ditambah dengan 0,2 dikali 0,04. 0,000. Lumayan angkanya ya kebetulannya. Oke, sekarang kita punya E4. Berarti E4-nya adalah, kita hitung dulu ini, berarti min 0,078 terus sama min 0,09. Karena dikurangkan habis kan gitu. Nah, sekarang yang E5. Jadi E5 dan A dikali E4. Berarti di sini 0,5 min 0,2, 0,1 sama 0,2 dikali dengan min 0,078 min 0,09. Nah, jadi saya akan punya nilai apa sekarang, jadi E5 ya. Kita stop sampai E5. Berarti nanti lupa ini 0,5 dikali min 0,078 dengan minus 0,2 dikali min 0,09 terus 0,1 dikali min 0,078 plus 0,2 dikali min 0,09. Ini E5 0,5 dikali 0,078 minus ya, min 0,039. Ini 0,5 dikali min 0,0078 min 0,39 min ya, min ya, plus jadinya. Ini min plus sampai minus saja ya. Yang bawah itu ini dibantu periksa ya. Ini tulisnya ada yang keliru, tidak. Yang atas tadi ini udah, berarti sekarang kita punya 0,2 dikali dengan 0,09, 0,14, 0,018. Yang berikutnya sini bawahnya berarti 0,1 dikali 0,78. 0,1 dikali 0,078. Minus ya. Berarti minus 0,007. Minus 0,0078 ditambah dengan 0,2 dikali 0,09. Ini dikurangi dengan, dikurangi dengan 0,018. Oke ya. Kemudian angkanya sama dengan. Jadi sekarang kita selesaikan, berarti 0,0 min 0,039 min kita tambahkan dengan 0,018. 0,21 min 0,21, 021
0,21 dan yang bawahnya itu adalah 0,0078 min, sorry, dikurangi dengan 0,018 min 0,253. Ya, kita cross check lagi. Jadi tadi angkanya dari yang semula 1, berarti kalau kita urut ya, urutkan dari sini, urutkan E-nya, E milik 1 itu tadi kan 0,1. Terus E yang kedua itu tadi berapa? Hasilnya ya, hasilnya itu 0,2 min. Terus kemudian eh, oke, 0,2. P3-nya itu tidak lain adalah 0,14 sama 0,04. Sorry ya, 0,4 nya. Nah, kita cek yang E4 ini tiba-tiba negatif kan itu kan. Coba kita cross check dulu. Eh Begini, 0,1 dikali dengan min 0, berapa itu? 14 ya, ditambah dengan 0,1, ya 0,1 dikali 14 ditambah dengan, sorry, 0,2 dikali 0,04, ya 0,0. Untuk yang dua ini sepertinya ada kekeliruan hitungan, Anda harus hati-hati. Ya, ini ya, tadi 0,1 dikali 0,14 hasilnya 0,014. Yang sini ya, 0,014. Ini kan 0,06. Minus ya, sudah minus. Jadi ini yang di sini 0,078. Ini minus. 0,77. Minus. Yang apa ini oh ya, 006 ya, 006. Ini kan kurang 0. Nah, ini maksudnya. Tentunya perkaliannya juga akan mempengaruhi ini kalau ke sini. Ini ke sini juga akan mempengaruhi ini. 0. Nah, berarti saya revisi sebentar ya, biar tidak membuat pusing. Oke. Di sini untuk perkaliannya ya, tolong hati-hati. Saya kasih warna yang beda aja biar kita tahu perbedaannya. 14 yang di sini berarti 0,0. Nah, jadi ini 0, 0. Nah, yang sini, jadi kita cross check dulu. Untuk 0,006 ya. Ya, hitung yang kalian sebelahnya. Semoga saya tidak hitung ya. Teman-teman juga pastikan eh, hitungannya benar ya. 0,2 dikali 0,04. Ya, betul. Berarti 0,0. Betul ya. Oke, berarti di sini yang saya revisi hanya angka ini biar rapi aja. Oke. Jadi ini belum tentu nilainya ini kan. Belum tentu ya. Oke. Dan saya ganti angkanya karena saya ada kesalahan menghitung ya, teman. Oke. Di sini berarti 0,078. Di sini berarti 0,06. Yang di sini, nah kita hitung dulu. Minus dikali 0,5 dikali min 0,078. 0,039
Di sini min 0,039 plus gitu ya. Plus 0,2 dikali 0,006 di plus ya kan. 0,012. Yang bawah berarti yang bawah 0,1 dikali dengan min 0,78. Berarti itu ya 0,078. 0,078. Hampir saja. Jadi di sini min 0,0078. Sorry, min. Ini angkanya sama ya, berarti 0,0. Jadi ini kurang ini 0,0012. Jadi di sini min 9. Yang atas berarti 0,039. Ini ya kan, ditambah dengan 0,0012 min 0,0378. Seperti itu ya. Nanti ya matrik yang 5 ini agak spesial karena harus keliru tadi. 0,378 sama min 0,009. Oke, sekarang kita bangun IRF-nya. IRF-nya untuk yang ini tadi miliknya siapa itu Y dan ini miliknya suku bunga. Berarti akan ada guncangan suku bunga. Ketika suku bunga itu terguncang, yang ada kenaikan suku bunga, maka sebetulnya apa yang terjadi terhadap ininya, Y-nya. Jadi kita akan gambar untuk Y-nya dulu. Y-nya, Y ini dimulai dari, misalnya ini saya punya 0 di sini ya. Ini misalnya 0-nya di sini. Ya, ini aja ya. Oke. Jadi pada saat pertama itu 0, 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini. Nah, satu kan 0. Nah, pada saat 1 itu berapa nilainya tadi? Pada saat 1, nah itu juga 0. Kan di sini ya. 0 kan nggak ada. Pada saat 2 sekarang min. Di sini nih. Minnya saya letakkan jelas ya. Min 0,2. Di sinilah. Di sini 2. Semua. Jadi yang ketiga sekarang. 0,14 itu kan di atasnya ini. Bukan begitu ya. Oke, di atasnya ini. 78 di atasnya lagi. Yang 5 apa lagi? Mendekati lagi kan. Jangan-jangan nanti yang 6 juga akan mendekati. Jadi kalau saya bikin garis penghubung, penghubung, tuh, saya akan membuat garis penghubung ya. Ini ya, ini garis penghubungnya. Nah, barulah nanti kita bikin impuls responnya. Sudah selesai toh? Sudah jadi impuls responnya. Berarti kesimpulannya adalah eh, GDP akan kembali, GDP growth akan kembali setelah 5 triwulan. Ya. Terjadi kenaikan suku bunga. GDP growth akan kembali normal jika ada shock 1% kenaikan suku bunga. Ya, begitu ya. Nah ini kalau saya gambar, sebetulnya kan kalau saya gambar kayak warna yang hitam. Ini kan sebetulnya kan menggambarnya seperti ini. Ini ya, ini arsirannya. Arsiran ya, untuk ini. Nah yang CR ya Anda bikin juga. Dimulai dari berapa? Dimulai dari, misalnya ini ada negatifnya. Oh ada negatifnya nih. Ini saya bikin tengah-tengah aja ya. Ini T. Ini juga T horizon. Ini T-nya. Pada saat 0, 0. Pada saat 1, nah itu 0,2 di atas ini ya.
0,2. Kemudian di sini berbagi 1, 2. Pada saat 2 itu ada di 0,4 di sininya. Oke, terus kemudian 0,4, terus habis itu negatif ini. 0, terus habis itu yang nomor 3 negatif. Di sini ya, anggaplah 0,6 di sini. Ini Anda bayangkan angka-angka ini ada di mana posisinya. Anda nggak perlu bagus-bagus gambarnya, yang penting rapi. Oke, ini yang dan eh, ini ya, yang ketiga itu, oh sorry, yang ketiga 0, yang ke satu kan ada di satu, sorry ya. Yang ke satu itu ada di satu, satu kan gitu kan. Ya, yang kedua ada di 0,2, harusnya kan di sini. Yang tiga bukan di sini ya, tapi ada di sini yang tiga. Dan yang keempat baru di bawahnya sini. Oke, saya hapus saja ya biar tidak ini. Wah, nah ini ya kalian tidak bingung. Ya, ini kan yang dua. Ini yang ketiga. Yang keempat itu negatif, langsung negatif. Ini negatif di sini. Dan limanya negatifnya agak naik. Ya, berarti kalau kita hubungkan, boleh dibilang ini ya. Ini kita hubungkan titik-titiknya. Ya, oh, seperti ini. Ini kalau boleh saya gambar, mungkin seperti ini nanti gambarnya. Mengecil, ini seperti ini kecilan. Yang digambar yang tengah ini yang warnanya beda ini. Berarti di sini suku bunga akan meningkat satu standar deviasi. Pada saat suku bunga meningkat sebesar satu standar deviasi, maka dalam triwulan tertentu dia akan mengalami lonjakan. Berapa triwulan? Satu, dua, tiga triwulan lonjakan, sementara sisanya akan diikuti oleh inflasi. Dia akan kembali setelah triwulan kelima. Berarti kembali saat triwulan kelima. Kira-kira begitu ya hasilnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah misalnya ini, misalnya diminta untuk menentukan, oh ya, interpretasikan koefisien A11 dan A12. Oke, saya lanjut aja. Berarti tadi kan saya punya matrik ini ya. Matriknya kan matrik 0,5 min 0,2. Ini saya ambil ini ke sini, saya geser ke sini. 0,1 sama 0,2. Nah, ini matriknya ini standar errornya ya. Berarti standar errornya 0,5 pasangannya 0,7. 0, min 0,02 pasangannya ini. Ini pasangannya ini dan ini pasangannya ini. Nah, yang ingin kita uji adalah, oke, matriknya adalah A11, ini matrik A ya. Matrik A itu sendiri adalah matrik A11, A12, A21, dan A22. Jadi kita akan uji ini kan, dua titik ini. Silakan Anda uji, saya akan menguji dua-duanya. Jadi untuk video berikutnya saya akan uji satu saja biar efisien. Jadi sekarang langkah 4. Berarti soal yang D ya. Soal yang D berarti uji T. Uji T ya. Oke. Berarti di sini kaidah keputusan nol di A12 itu sama dengan nol, A1-nya adalah A2 tidak sama dengan nol. Yang di sini juga sama, berarti H0-nya adalah A21 sama dengan nol, dan H1-nya adalah A21 sama dengan nol. Kemudian T hitung. Berarti T untuk A12 sama dengan A12 dibagi standar error dari A12. Ya, yang di sini berarti T A21 adalah A21 dibagi R A21. Sama dengan berapa? Ya,
Nanti kita punya min 0,2 dibagi 0,05. 0,2 dibagi 0,05. Jadi sama dengan min 4 ya, min 4. Yang sini berarti 0,1 dibagi, jangan hafal, ternyata berapa? Misalnya. Pasangannya berapa tadi? A. Ini kan matriknya, utamanya nilai A satunya. Nah, pasangannya 0,0. 0,04 sama dengan 2,5. Oke ya. Silakan Anda bandingkan. Jadi di sini ya. T-nya tadi 1,95 min. 6 ya, sorry. 6 dan 1,96 belas. 1,96 min dan 1,96 belas. Nah, kalau sudah nanti Anda bikin di sini min 4, di sini ada 2,5. Berarti dua-duanya nggak nol, ditolak itu kan berarti A112 dan A21 berbeda dengan nol. Artinya apa? Artinya kedua variabel saling mempengaruhi, kan gitu kan? Saling mempengaruhi. Ya, oke. Sehingga apa yang terjadi? Kesimpulannya, interpretasinya. Berarti untuk yang koefisien ini kan nanti miliknya suku bunga terhadap apa? Coba kita lihat. Terhadap suku bunga terhadap ini. Suku bunga terhadap ini. Berarti interpretasinya, sorry ini. Berarti interpretasinya adalah ketika suku bunga periode sebelumnya, kan gitu, sebelumnya meningkat, kan gitu, meningkat 1%, maka GDP ya, GDP saat ini menurun apa meningkat ini? Menurun sebesar 0,2%. Terus responnya bisa Anda lihat. Penurunannya itu ada di triwulan berapa. Nah, itu dilihat di sini. Coba lihat, Anda lihat di sini tadi. Dan ini patternnya menurun itu. Nah, ini kan akibat kenaikan ini akhirnya turun. Apa yang turun? Ini. Berarti ketika ada kenaikan suku bunga, ya kan, satu standar deviasi, maka dalam jangka panjang dia akan kembali setengah triwulan kelima. Sementara ini berarti kan ketika pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya naik 1%, maka dalam jangka panjang suku bunga akan kembali normal setelah triwulan kelima. Beda ya interpretasinya. Jadi kalau yang ini adalah Y dipengaruhi oleh R, ya kan, YT dipengaruhi oleh R sebelumnya, berarti kan akibat kelambatan kebijakan, ini kan lambatnya kebijakan. Kalau yang di sini berarti kan RT ditentukan akibat bank sentral itu belajar dari YT-1. Artinya dari narik data periode sebelumnya itu loh, menyebabkan, oh ya Bank Sentral memutuskan menaikkan suku bunga. Nah itu. Ini kan positif nih. Berarti kenaikan suku bunga yang positif itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya yang positif. Itu nanti akan berpengaruh terhadap interpretasinya. Ketika suku bunga periode sebelumnya meningkat 1%, maka GDP saat ini menurun sebesar 0, ya. Itu yang kedua adalah yang miliknya A2. Ini kan miliknya A12. Sekarang yang A21. Berarti ketika GDP periode sebelumnya meningkat 1%, karena suku bunga saat ini meningkat sebesar berapa? Nah, ini meningkat sebesar 0,1%. Beda ya kalau yang tadi ini, yang berikutnya ini karena ini pesan bunganya. Nah, itu kira-kira teman-teman maknanya ya. Jadi tolong betul-betul diamati maksud dari itu gimana. Jadi ini maksudnya adalah dengan menaikkan suku bunga bank sentral, maka implikasinya mungkin ya kan,
GDP-nya akan turun karena orang-orang tidak senang berinvestasi. Maksudnya itu produsen itu tidak senang berinvestasi dan seterusnya. Sehingga investasi, capaian investasi atau kumulasi modalnya relatif lebih kita sisi suku bunga. Sementara bank sentral itu berkaca menaikkan suku bunga itu dipengaruhi oleh YT periode selalu, gitu ya kira-kira ya. Nah kira-kira itu untuk penjelasan. Nah ini bentuk revisi ya teman-teman. Kemarin saya ada penghitungan trik yang sedikit kurang betul, jadi yang di dalam-dalamnya ini kurang betul. Secara keseluruhan hitungannya sudah sesuai semua, tetapi biar Anda tidak mengalami kesalahan penghitungan, maka saya akan uh, mencoba ulang hitung matrik tersebut. Oke, sekian dari saya. Disimak video selanjutnya terkait dengan regresi panel dinamis dan limited dependent variable. Terima kasih.